halo Nickel Lover. Kita ya podcast mantan ketua sebuah komunitas di Indonesia, yaitu almarhumah Nika Rila. Kita sedikit bincang-bincang mengenai pengalaman dia selama jadi pengurus komunitas Nika Rila. Oke, kita mulai aja ya. Kenalkan namanya siapa? Oke, saya kenalin diri saya. Nama saya Juneta Echandra. Nama Juneta Echandra. Kalau anak-anak di komunitas ataupun di salah satu komunitas artis ya, komunitas artis di Indonesia, boleh sebutan Nika Rila. Saya dikenal dengan nama Kak Neta atau Kak Junet. Sejak kapan sih? Saya kalau manggil Juneta ini biasa panggilannya Bu Jun ya. Jadi saya sering memanggil dia Bu Jun. Bu Jun, sejak kapan sih gabung dengan komunitas Nika Rila? Kalau untuk gabungnya itu tahun 2011. Gabungnya ya di NAFC tahun 2011. Kebetulan saya tahunya itu dari salah satu sosmed ya, saya searching dan kebetulan momennya pas saat itu komunitas tersebut mengadakan acara akbar di daerah Bekasi. Kebetulan saya kan tinggal di Bekasi, jadi saya mulai kepoin dari komunitas. Berarti tahun 2011 ya, udah mulai eksis lah ya. Ya. Terus apa sih yang membuat Bu Jun ngefans banget sama sosok Nika Rila ini? Kalau ngefans sebenarnya udah lama. Dari saya SMP juga, saya sudah suka lagu-lagunya. Kebetulan kan saya asalnya dari Medan, sekolah di Medan, jadi senang aliran musik slow rock ya. Benar. Waktu itu tahun 90-an itu kan lagi booming-boomingnya musik slow rock, dan salah satu penyanyi yang saya suka itu ya Nika Rila di Indonesia ya. Kalau di luar sih mungkin lebih ke grup band. Grup band ya. Pastinya sebagai fans Nika udah pernah ke museum atau ke makam? Jangan ditanya, kalau dibilang belum udah pernah, sudah sering. Ya. Sudah sering. Gak bisa dihitung lah ya. Sudah sering. Pokoknya kalau alhamdulillahnya ya, emang komunitas ini yang membawa saya berkunjung ke sana. Jadi setiap kalau ada acara itu wajib hukumnya. Tapi kalau misalnya ketika saya pengen atau ada keinginan untuk silaturahmi sama mami, sama keluarga Nika, saya kesana. Bu Jun ini kan sebagai fans Nika nih, pernah terpilih sebagai wakil ya di komunitas Nika di daerah Bekasi, terus pernah jadi ketua di Jabodetabek ya. Terus apa sih kesan-kesannya yang jadi pengurus komunitas Nika ini, kesan-kesannya? Kesan-kesannya banyak. Kesannya banyak. Yang paling yang paling ini kesan yang baik pasti ya. Kesan yang baik, walaupun di antara kesan baik itu ada yang nggak enaknya, pastilah itu wajar. Karena ketika kita bertemu sama banyak orang, kan kita tidak satu kepala tuh, ya kan. Banyak macam-macam orang yang kita hadapi, gitu. Jadi kadang kita ada rasa kesal, ada rasa marah, tapi tertutupi sih dengan hal-hal yang baik yang terjadi pada saat saya menjadi wakil ketua dan menjadi ketua saat itu. Apa sih kesulitan yang pernah Bu Jun alami sebagai pengurus di komunitas Nika Rila ini? Ya, yang kayak saya bilang tadi, menghadapi banyak orang yang bermacam-macam karakter, bermacam-macam tingkah laku. Bayangin aja, kita memang kayak yang paling berasa itu saat saya jadi ketua ya, kan
saat saya jadi ketua itu, kita kan lingkupannya luas tuh, Jabodetabek. Awalnya kan dulu NFC itu kan ada NFC Jakarta, ada NFC Bekasi, ada NFC mana gitu ya. Dan saya juga baru belajar kalau ternyata NFC itu ada di mana-mana, kan itu baru tahu lah ternyata setiap wilayah itu punya ini sendiri masing-masing. Tapi ketika saya menjadi ketua saat itu posisi sudah dilebur menjadi satu, yaitu Jabodetabek, meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi saat itu. Bisa dibayangin kan dari beberapa kota kita ngumpul jadi satu ya. Itu kan beda-beda karakter, belum lagi dan yang perlu diketahui adalah bahwa komunitas yang di NFC Jabodetabek ini kebanyakan juga adalah orang-orang perantau yang emang dia kerja di Jakarta, kerja di Bogor, walaupun ada emang yang penduduk asli di situ gitu. Jadi ya itu menghadapi berbagai macam karakter, menghadapi berbagai macam tingkah laku, tapi bagaimana nih caranya saya bisa merangkul semuanya? Itulah yang harus kita, ya saya harus belajar bagaimana. Intinya sabar juga ya. Iya. Saya kan pernah menjadi ketua di komunitas Nikadila juga nih. Tapi dari sekian daftar pengurus nih saya juga mengakui sih ya, Bu Jun ini orangnya sedikit balelo ya, maksudnya paling keras, tegas gitu kan. Nah, kenapa sih bisa begitu? Kenapa bisa gitu? Karena memang saya orangnya seperti itu. Jadi gini, sebenarnya untuk di komunitas ya, ataupun di suatu ya komunitas itu adalah sama dengan organisasi. Cuma kan perbedaannya adalah kalau organisasi itu kan yang lebih formal. Kalau komunitas ini kan informal jatuhnya, bukan berarti dia tidak resmi, bukan. Kalau harus bisa dibedakan. Ofisial, kalau komunitas itu bicaranya kita ofisial, yang diakui. Gitu. Tapi sebelum saya terjun ke komunitas ini, saya sudah pernah terjun di suatu organisasi waktu di sekolah, dan bahkan sampai di tempat saya bekerja pun saya ikut suatu organisasi juga di situ. Jadi dan saya sudah dilatih untuk menerapkan apa yang saya ketahui di suatu komunitas ataupun di suatu organisasi itu. Jadi ketika kita nih yang kita tahu adalah ketua itu adalah di suatu organisasi ataupun di suatu komunitas itu kepala, ya kan, kepala itu kan membawahi ada beberapa ya, ketua, ada wakilnya, ada bendahara, ada sekretaris. Kalau di suatu organisasi itu adalah pengurus inti. Sama di komunitas yang saya pegang ini ada juga seperti itu, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Di bawahnya itu ada lagi seksi-seksi yang lain. Kita tinggal melebarkan lagi sayapnya gitu kan. Jadi ketua ini bagaimana caranya supaya ketua ini ada tugas sendiri, bendaharanya tugas sendiri. Ada, iya. Jadi si ketua ini kan sebelum kita menjabat sebagai ketua, kita harus paham dulu tuh ketua itu apa sih kerjanya, ketua itu apa sih fungsinya, dan bukan cuma ketua, sekretaris itu apa sih fungsinya, bendahara itu apa sih fungsinya. Jadi waktu saya saat itu menjabat jadi ketua, yang saya terapkan adalah saya memberitahu nih, menginformasikan atau berbagi informasi jatuhnya ya, bukan mengajari, bukan guru yang mengajari, bukan, walaupun basic saya selalu seorang guru ya. Jadi saya harus kasih tahu pandangan ke mereka. Waktu ketua kerja lu seperti ini, ketua kerja gue seperti ini, sekretaris lu seperti ini, bendahara lu seperti ini. Dan alhamdulillah semua pada saat itu yang bekerja yang menjabat sebagai pengurus inti menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Jadi ya ketua, gue sebagai apa? Saya ketua, saya yang membawahi semuanya. Bukan berarti ketika kita menjabat ketua, kalau saya waktu itu menjabat, ketika kita jadi ketua, jadi kita seperti semena-mena. Jadi ketua, gue ketua ini, gue harus ini, enggak.
kita juga harus menampung apa-apa yang ada di bawah. Inspirasi ya. Inspirasi anak-anak, teman-teman. Jadi yang anggota-anggota semua itu saya rangkul, saya ajak bicara. Apa ini? Jadi saya melakukan pendekatan ke mereka dengan cara ya udah saya ajak sering kumpul dan ngumpulnya berbarengan, tidak maksudnya saya mendatangi satu orang, enggak. Saya ajak kumpul, ayo kita kumpul, bisa di mana? Sini, ayo. Ya. Emang seorang ketua harus tegas. Kalau kita tidak tegas, bagaimana bawahannya? Iya. Sebagai sekarang Bu Jun menjadi penasihat ya? Apa gimana? Katanya pembina. Oh, katanya pembina ya. Katanya pembina ya. Oh, Pak. Katanya pembina. Maaf. Pendapat Bu Jun sebagai pembina nih, kira-kira yang perlu dibenahi demi kemajuan kesolidan komunitas nikah adila ini bagaimana sih sebagai pembina? Sebuah apresiasi yang sangat besar Untuk kemajuan bagi saya ketika saya dinobatkan menjadi pembina satu. Saya sangat menghargai sekali karena saya tahu fungsi pembina itu jauh lebih sulit daripada ketua. Karena dari bahasanya itu udah bina, berarti kita membina, membimbing, ya kan? Membimbing. Jadi suatu penghargaan yang luar biasa sih bagi saya ketika saya dinobatkan sebagai pembina, dan saya hanya bisa kasih masukan, saran ya, masukan untuk kesulitan ataupun untuk keutuhan dan kemajuan dari suatu komunitas. Boleh sebut labelnya nggak? komunitas nikah adila. Komunitas nikah adila itu adalah suatu komunitas itu akan solid, akan bertahan lama, akan maju jika satu sama lain saling merangkul. Tidak ada yang namanya saling hujat-menghujat, tidak ada namanya saling sikut menikut, tapi saling merangkul. Ketika ada satu permasalahan di suatu komunitas harus diselesaikan saat itu juga, dan sudah selesai jangan diungkit kembali. Itu sih, itu akan solid, saya yakin itu. Amin ya. Iya. Sedikit pesan deh untuk para fans di seluruh dunia nikah adila. Fans nikah adila Di seluruh seluruh dunia. dunia, kepada semua nikah lovers, fans nikah adila atau apapun sebutannya, kalian tahu sosok nikah adila seperti apa. Terapkan itu dalam kehidupan kalian, terapkan itu dalam pertemanan kalian, terapkan itu dalam komunitas kalian. Saya yakin semua akan solid. Bu Jun kan udah lama juga ini sebagai fans nikah adila ya. Bagaimana kalau kita uji apakah benar-benar Bu Jun ini ngefans sama nikah adila dengan beberapa lagu? Ya boleh. Saya coba. Judul lagu ya. Saya coba. Oke, kita uji kemampuan mantan ketua nikah adila. Tebak lagu. Gila. Salah. Sip, betul, gila. Mantap. Oke. Ini bukan rekayasa ya. Ini. Yang kedua. Deru-debu. Oke. Sip, betul. Satu lagi, baru. Di dalam sini. Di dalam sini. Wih, mantap. Nah, mantap dah. Tos dulu dong. Berarti memang Bu Jun ini fans sejati nikah adila ya. Oke, lolos dia berarti lolos. Oke. Sip. Sebelum kita tutup, boleh nggak sedikit aja minta apa namanya memperlihatkan koleksinya, boleh nggak? Koleksi nikah adila. Koleksinya Bu Jun. Ya, dari lukisan dulu ya. Ini lukisan yang saya dapat dari salah satu fans nikah adila di Purwokerto.
Saya kasih sketch doang, saya kasih gambar ya, saya kasih gambar, terus dia langsung lukis tuh. Dia mau lukis ini lebih kurang 1 bulan karena dia harus dapat imajinasi dulu. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi yang melihat ini pasti dia tahu siapa ya. Ini yang kedua, ini saya dikasih oleh salah satu pengurus komunitas. Waktu acara apa gitu ya, dia ngasih ke saya sebagai apresiasi kepada saya. Saya ada beberapa kaset, sebenarnya saya punya banyak, cuma waktu ada kebanjiran dulu, Banjir ya, habis banjir. semuanya. Jadi dia Kira-kira ada di kampung nggak? Di kampung juga nggak? iya, waktu jadi di kampung ya Di kampung. banjiran. Oh, banjirnya di kampung. Bukan. Kasihan Di ya. waktu dulu ada kaset, ada beberapa kaset, sebenarnya ada banyak ya. Dulu komplit dulu saya komplit punya banyak, dari album 1 sampai album terakhir saya punya, cuma karena ada satu hal jadi semuanya musnah. Tapi saya masih ada tinggal sedikit lah, ada beberapa kaset ini yang saya punya. Tinggal segini sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Wah, Daripada keren tidak banget ada. ya. Ini ya, wah ini Daripada tidak ada ya, Ini itu kaset. saya dapat. yang Ini bukan. Ada banyak sih, cuma harus dibongkar-bongkar lagi ke iya, dalam. cuma ini sebenarnya legenda juga di kaset ya. Iya nih, lihat aja dari sampulnya juga. Walaupun sekarang udah nggak Walaupun ada ini yang lama. walaupun buluk, Buluk loh. tapi lihat. mahal ya kan? Mahal, Di Kabila iya. gitu loh. Mahal. Mahal. Kalau dulu saya punya komplit, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan bukan dari kasetnya ya, dari sosoknya aja yang kita cintai ya. Ya udah, makasih. Oke. Ujung, sukses untuk Terima kasih. apa jobnya ya. Ya, Kerjaannya amin, maju amin. terus. Amin, amin. Dadah. Terima kasih ya. Buat saya Kaneta itu orangnya baik, bijaksana juga, terus bisa merangkul para fans, sportif. Oke, best dah buat Kaneta. Ya kita lihat koleksinya Bu Jun. Ya, dari lukisan dulu ya. Ini lukisan Nika Dila. Ini di kalau yang Kat. Ini juga kayaknya. udah sih. Kenapa sih? Akan ya. Gini kalau dia lagi ngomong gini nih, kalau dia tunjukin gitu ya, kalau dia nunjuk, lu kayaknya ting gua mulu, emang hatinya gua. Namanya juga juga. Oke, kita lihat dulu koleksi mantan ketua Nika Dila ya. Oke, yuk. Dari lukisan dulu ya. Boleh. Ini lukisan yang saya dapat dari salah satu fans Nika Dila di Purwokerto. Saya kasih sketch doang, saya kasih gambar ya, saya kasih gambar, terus dia langsung lukis tuh. Dia mau lukis ini lebih kurang 1 bulan karena dia harus dapat imajinasi dulu. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi yang melihat ini pasti dia tahu siapa ya. Ini yang kedua, ini saya dikasih oleh salah satu pengurus komunitas. Waktu acara apa gitu ya, dia ngasih ke saya sebagai apresiasi kepada saya. Saya ada beberapa kaset, sebenarnya saya punya banyak, cuma waktu ada kebanjiran dulu, Banjir ya, habis banjir. semuanya. Jadi dia Kira-kira ada di kampung nggak? Di kampung juga nggak? iya, waktu jadi di kampung ya Di kampung. kebanjiran. Oh, banjirnya di kampung. Bukan. Kasihan Di ya. waktu dulu lu macam gitu. Gua tahu tapi jangan di kampung. Oh, di mana? Kampung. Oh, di kampung. Jangan di kampung kan? Oh, di kampung. Ya pokoknya di sini lah. Ada Kalau gua lagi ngobrol, lu ambil gua. Oke, gitu. siap. ada kaset, ada beberapa kaset, sebenarnya ada banyak ya. Dulu komplit. Itu tolong jangan. Lu berisik. Oke, ya. Action. Dulu saya komplit punya banyak, dari album 1 sampai album terakhir saya punya, cuma karena ada satu hal jadi semuanya musnah. Tapi saya masih ada tinggal sedikit lah, ada beberapa kaset ini yang saya punya. Tinggal segini sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Wah, keren banget ya. Ini ya, gua ini Daripada tidak ada ya, Ini itu kaset. saya dapat. yang Ini bukan. Ada banyak sih, cuma harus dibongkar-bongkar lagi ke iya, dalam. cuma ini sebenarnya legenda juga di kaset ya. Iya nih, lihat aja dari sampulnya juga. Walaupun sekarang
Udah nggak ada yang namanya. walaupun buluk Buluk loh. tapi mahal ya kan, ikan nila gitu loh. Mahal. Mahal. Kalau dulu saya punya komplit